Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Tata Ruang dan Tata Letak Kantor. Saya di sini pembicara pertama akan menyampaikan materi pertama yang berjudul konsep tata ruang kantor dan tata letak kantor. Yang pertama yaitu konsep tata ruang kantor. Tata ruang kantor bisa disebut juga dengan istilah office layout atau layout saja. Pada dasarnya, tata ruang kantor adalah kebutuhan ruang untuk menyiapkan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap dibutuhkan bagi pelaksanaan kerja di perkantoran, atau juga bisa didefinisikan sebagai cara penyusunan perabotan dan juga peralatan pada luas lantai yang tersedia. Jadi, tata ruang kantor adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai bisa bekerja dengan nyaman, baik, bebas, dan leluasa untuk bergerak. Hal tersebut tentunya akan tercapai efisiensi kerja. Sebagai contoh, yakni Sekolah SDN 3 Sidoagung merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. SDN 3 Sidoagung juga termasuk ke dalam sekolah yang memiliki banyak prestasi baik hal akademis maupun non-akademis. Dalam hal ini juga tidak lepas dari faktor penunjang keberhasilan seperti perencanaan serta pengelolaan sekolah, termasuk tata ruang kantor guru, di mana ruang kantor ini sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan tata usaha atau tugas pimpinan lainnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep tata letak kantor. Tata letak kantor sendiri merupakan upaya untuk mengatur serta mendesain ruangan kantor beserta setiap perabotan yang ada di dalamnya dengan sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan bagi para pegawai di dalamnya. Pengelolaan manajemen kantor, terlebih lagi dalam tata letak kantor, sangat penting dilakukan untuk meningkatkan juga memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan dan yang dilakukan dalam kantor sebagai upaya untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, SDN Sidoagung 3 merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di Kecamatan Tempuran. Dalam penataan ruang kantor agar dapat berjalan secara optimal, dari yang sebelumnya ada penggabungan antara ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang perpustakaan yang hanya dipisahkan menggunakan sekat berupa lemari. Kini SDN Sidoagung 3 membagi ruang kantor menjadi dua bagian, yaitu satu ruang kepala sekolah dengan lebar 7x8 M2 dan satu ruang untuk para guru dengan lebar 7x7 meter per 2 persegi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu asas-asas pokok tata ruang kantor. Di sini terdapat ada 6 asas-asas pokok. Yang pertama, asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek sendiri yaitu penyusunan perlengkapan atau alat dan perabotan yang menunjang pekerjaan yang tidak berjauhan. Asas yang kedua yaitu asas rangkaian kerja. Menurut asas ini, tata ruang yang baik adalah menempatkan para karyawan dan alat-alat berdasarkan rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian suatu pekerjaan. Asas yang ketiga yaitu asas penggunaan segenap ruangan. Asas penggunaan segenap ruangan adalah asas yang dipakai untuk menata ruang kantor dengan memakai ruang kantor yang ada, termasuk penggunaan ruangan secara vertikal ke atas dan juga ke bawah. Untuk asas yang keempat yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik adalah tata ruang yang bisa diubah atau disusun kembali dengan mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar. Untuk asas yang kelima yaitu asas integrasi kegiatan atau terintegrasi. Tata ruang dan peralatan harus mengintegrasikan kegiatan antar dan inter bagian yang ada di dalam organisasi. Asas yang keenam yaitu asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Dalam penataan ruang kantor, penerapan dari asas keamanan dan juga kepuasan kerja sangat perlu untuk dilaksanakan. Berdasarkan asas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus bisa membuat karyawan bisa bekerja secara nyaman, aman, dan puas. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu jenis standar tata ruang kantor. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama yaitu kantor terbuka atau open office. Kantor terbuka adalah tata letak ruangan
di mana tidak ada dinding atau partisi yang memisahkan area kerja individu, menciptakan ruang yang terbuka dan terintegrasi bagi para pekerja. Contohnya yaitu Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. Dinas ini menerapkan konsep open office pada beberapa bagiannya untuk mendorong kolaborasi antara staf. Ruang kerja tanpa sekat memudahkan komunikasi dan interaksi antar karyawan. Yang kedua yaitu kantor tertutup atau private office. Kantor tertutup adalah tata letak ruangan di mana setiap individu memiliki ruang kerja yang terpisah oleh dinding atau partisi, memberikan privasi yang terkadang lebih sedikit gangguan bagi para pekerja. Contohnya yaitu Bank Jatim Cabang Kediri. Bank ini memiliki ruang kerja tertutup untuk manajer cabang dan staf eksekutif. Ruang kerja pribadi ini memberikan privasi yang diperlukan untuk menangani transaksi dan pertemuan penting dengan nasabah. Yang ketiga yaitu kantor kubikel atau cubicle office. Kantor kubikel adalah tata letak ruangan di mana ruang kerja individu dipisahkan oleh dinding-dinding yang lebih rendah dari tinggi manusia. Contohnya yaitu PT Gudang Garam Tbk, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kediri. Ini menggunakan tata ruang kubikel untuk beberapa departemen administrasi dan manajemen. Setiap karyawan memiliki bilik yang dipisahkan oleh partisi, memberikan privasi sambil tetap berada dalam satu ruang kerja besar. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, kantor fleksibel atau flexible office. Kantor fleksibel adalah ruang kerja yang dapat diubah-ubah konfigurasinya sesuai kebutuhan. Biasanya menggunakan furnitur yang mudah dipindah dan partisi bergerak. Contohnya yaitu kantor pemerintah Kota Kediri. Beberapa kantor pemerintah di Kediri mulai menerapkan konsep kantor fleksibel untuk meningkatkan efisiensi, ruang kerja yang dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan proyek dan tim, serta penggunaan furnitur yang mudah dipindahkan, memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap berbagai kegiatan. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu kantor co-working atau co-working space. Kantor co-working adalah ruang kerja bersama yang digunakan oleh berbagai individu atau perusahaan yang berbeda. Biasanya ada area kerja umum, ruang rapat, dan fasilitas bersama lainnya. Contohnya yaitu co-working space RKB Kediri atau Rumah Kreatif BUMN. Tempat ini menyediakan ruang kerja bersama bagi pelaku UKM, startup, dan individu kreatif di Kediri, dilengkapi dengan fasilitas seperti internet berkecepatan tinggi, ruang rapat, dan area istirahat. RKB Kediri menjadi tempat ideal untuk kolaborasi dan networking. Yang keenam yaitu kantor ergonomis atau ergonomic office. Kantor ergonomis adalah ruang kerja yang dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan karyawan. Contohnya yaitu kantor cabang PT Telkom Indonesia di Kediri. Kantor ini dirancang dengan mempertimbangkan ergonomi untuk mendukung kenyamanan dan kesehatan karyawan. Penggunaan meja dan kursi yang bisa disesuaikan serta area kerja yang mendukung postur tubuh yang baik, membantu mengurangi resiko cedera dan meningkatkan produktivitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tata ruang dan lokasi kantor. Tata ruang kantor adalah bagian penting dari manajemen perkantoran yang berfokus pada perencanaan dan penataan elemen-elemen di dalam gedung kantor untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, nyaman, dan produktif. Contohnya, kantor Wali Kota Kediri berlokasi di Jalan Mayor Bismo, nomor 14, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Kota Kediri. Tata ruang kantor ini terbagi menjadi beberapa zona, seperti zona pelayanan publik, zona perkantoran, dan zona utilitas. Zona pelayanan publik berada di bagian depan kantor yang mudah diakses oleh masyarakat. Zona perkantoran berada di bagian tengah dan belakang kantor dan digunakan untuk ruang kerja pegawai.
Zona utilitas berada di bagian belakang kantor dan digunakan untuk toilet, musola, dan ruang penyimpanan. Materi selanjutnya yaitu lokasi kantor. Lokasi kantor adalah tempat atau area di mana suatu kantor atau tempat kerja ditempatkan. Lokasi ini berada di pusat bisnis, kawasan industri, pinggiran kota, atau daerah lainnya yang strategis untuk aktivitas bisnis. Contohnya, kawasan bisnis pusat Kota Kediri yang beralamat di Jalan Doho, Kediri, Jawa Timur. Kawasan ini dikenal sebagai pusat perbelanjaan dan bisnis di Kediri. Banyak kantor perusahaan, bank, dan toko-toko besar yang berlokasi di sini. Keunggulannya adalah akses yang mudah dan dekat dengan fasilitas umum seperti restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.